Salam, selamat pagi saudara-saudaraku dalam Kristus. Kita naikkan syukur kepada Tuhan karena kita dapat bangun pagi ini untuk meneruskan kehidupan. Bagi memulai segala sesuatu hari ini, marilah kita mengawali dengan renungan firman Tuhan dan berdoa. Tema renungan kita pada pagi ini ialah Kristen yang berhasil. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Saudaraku, dari bacaan ini kita menemukan ada dua rahasia bagaimana supaya kita menjadi orang Kristen yang berhasil. Rahasia yang pertama agar kita menjadi orang Kristen yang berhasil ialah kita harus berdiri dengan teguh. Dalam ayat yang kita baca sebentar tadi menyatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh jangan goyah. Artinya kita harus ada pendirian yang kuat, tidak mau dipengaruhi oleh apapun yang bertentangan dengan iman Kristen. Kita tidak dipengaruhi oleh apapun ajaran selain daripada Alkitab. Betapa hebat dan luar biasanya pengajaran-pengajaran di luar Alkitab itu sama sekali tidak akan mempengaruhi kita. Satu-satunya yang mempengaruhi iman kepercayaan kita ialah Alkitab. Selain daripada itu, berdiri teguh artinya kita tidak dipengaruhi oleh hidup duniawi. Apapun kehidupan duniawi, kita tetap berdiri dengan teguh tidak goyah. Kita harus berdiri di dalam kebenaran Tuhan. Juga berarti kita tidak dipengaruhi oleh makanan dan minuman yang dilarang oleh Tuhan. Juga berarti tidak dipengaruhi oleh cara kerja atau perniagaan yang tidak telus, di mana di dalamnya ada penipuan untuk mengaut keuntungan. Juga tidak dipengaruhi oleh cara politik yang bersifat kotor. Kita tidak mengatakan bahwa politik itu adalah kotor, tetapi orang-orang yang melaksanakan cara berpolitik yang kotor, itulah yang sesungguhnya kita hindari. Dan kita harus berdiri pada kebenaran dan langsung tidak mau melakukan apa-apa yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, kita juga tidak dipengaruhi dengan cara menilai yang tidak adil. Sebaliknya, kita harus dipengaruhi oleh segala kebenaran dan keadilan seperti yang tertulis di dalam Alkitab. Saudara-saudaraku yang kekasih, hal yang kedua yang membuat kita menjadi seorang Kristen yang berhasil ialah kita harus giat di dalam pekerjaan Tuhan. Dalam ayat yang telah kita baca sebentar tadi dikatakan, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kata giatlah selalu artinya ialah rajin. Kita sebagai orang Kristen harus memiliki sifat yang rajin. Hal ini berarti supaya kita menjadi orang Kristen yang berhasil, kita harus benar-benar rajin di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Apa saja jenis pekerjaan Tuhan, kita harus lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan rajin sekali. Pekerjaan Tuhan yang dimaksudkan ialah berdoa. Kita harus rajin berdoa.
Juga pekerjaan yang dimaksudkan itu ialah ibadah, memuji, menyembah Tuhan, memberitakan Injil, bersaksi, membantu orang-orang miskin, orang-orang sakit, orang-orang yang telantar, dan sebagainya. Kita harus rajin melakukan semuanya itu. Selain daripada melakukan dengan rajin, kita harus melakukannya dengan hati yang terarah hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, berdiri teguh dalam iman dan giat dalam pekerjaan Tuhan, kita akan menjadi orang Kristen yang berhasil. Puji Tuhan, kiranya renungan pada pagi ini memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kasih setiamu, berkat-Mu kepada kami. Engkau selalu mengingatkan kepada kami apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan. Pagi ini ya Tuhan, Engkau mengingatkan kepada kami, di mana kami harus berusaha sedaya upaya menjadi orang Kristen yang berhasil. Memang banyak cabaran-cabaran yang kami hadapi, tetapi kami mau memutuskan untuk benar-benar melakukan apa yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu berdoa saat ini bagi saudara-saudara pendengar dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan, tolong kuatkan, teguhkan semuanya. Kami juga mohon perlindungan Tuhan sepanjang hari ini, dalam pekerjaan, dalam pergaulan, dalam segala urusan. Engkau yang beserta kami, lindungi kami daripada segala kuasa-kuasa kegelapan, lindungi kami daripada sakit penyakit, lindungi kami daripada virus COVID-19, berikanlah kepada kami damai sejahtera dan kekuatan. Kami juga berdoa untuk seluruh keluarga kami supaya juga mengalami perlindungan Tuhan. Buatkan segala urusan kami berhasil karena Tuhan yang memimpin kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.